Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dari kelas 22 2A Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pengambilan keputusan etis. Adapun poin-poinnya, yang pertama, pengertian keputusan etis. Keputusan etis adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemimpin dan suatu organisasi, baik publik maupun swasta, dalam rangka memecahkan suatu masalah di mana keputusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas, baik secara hukum maupun secara etik. Sedangkan menurut Charlson, Kramer, dan Wadsworth 2002, pengambilan keputusan etis adalah proses pengambilan suatu keputusan yang dilakukan oleh individu, di mana mereka menggunakan dasar pemikiran untuk menentukan sesuatu yang diputuskan tersebut, apakah sesuatu itu benar ataupun salah. Kedua, dasar-dasar pengambilan keputusan etis terbagi menjadi 5. Pertama, intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan bersifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Ketiga, keputusan berdasarkan fakta dalam memberi keputusan yang sehat, solid, dan baik. Keempat, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau oleh seseorang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Kelima, rasional. Keputusan yang dihasilkan lebih objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan etis. Yang keempat, kelemahan dan manfaat keputusan etis. Paham manfaat. Kriteria ini berdasarkan hasil atau imbas dari kesepakatan dari seperangkat keputusan. Kelemahannya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi. Pertimbangan etika diselaraskan terhadap perolehan tujuan. Kelemahan, implikasi etika pada paham ini hanya bersifat parsial, ditunjukkan semata pada perolehan tujuan sehingga mengganggu hak individu yang berposisi minoritas pada organisasi. Kedua, fokus pemenuhan hak. Kriteria ini mengejawantahkan etika sebagai tahapan dari pemenuhan hak individu, yaitu hak asasi manusia. Kelemahannya, mekanisme pengambilan keputusan menerima pertimbangan etis sehingga mengayomi stakeholder atau anggota organisasi dari tindakan yang tidak etis. Kelemahan, kriteria ini memiliki fokus yang ekstrim terhadap HAM sehingga dapat menjadi pedang ganda yang akan mengurangi tingkat pertumbuhan organisasi di masa depan. Ketika berdasarkan keadilan. Kriteria berpondasi keadilan adalah pengambilan keputusan yang diambil dengan mengutamakan penerapan atau perusahaan yang tidak memiliki pihak tertentu. Kelebihan, objektivitas akan melindungi kelompok minoritas. Kelemahan, penerapan kriteria secara berlebihan malah mematikan produktivitas dan daya inovasi dan efisiensi anggota organisasi dikarenakan perasaan yang rancu mengenakan konsep sama rata dan sama rasa.
Keempat, fokus pemenuhan kewajiban. Kriteria ini menerangkan bahwa perusahaan didirikan bertujuan untuk memenuhi dua sasaran: perolehan tujuan pribadi serta peraihan tujuan bersama. Kelebihan kriteria ini menanamkan urgensi investasi dan jangka panjang melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial. Kelemahan, keterlibatan yang ekstrim terhadap tanggung jawab sosial tanpa disokong oleh budget yang mapan akan menimbulkan ketimpangan di perusahaan. Kelima, proses pengambilan keputusan etis terbagi menjadi 3. Pertama, intelligence atau penyelidikan, yaitu pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. Kedua, desain atau rancangan, yaitu dengan mengembangkan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Kedua, choices atau pemilihan, yaitu yang berkenan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya. Yang keenam atau yang terakhir, implikasi dari keputusan etis. Dalam pengambilan keputusan etis, seseorang harus memiliki kesadaran etis di mana hal tersebut serupa dengan mengidentifikasi suatu kondisi atau situasi yang ada. Pertimbangan etis yang sama dengan suatu proses kreatif dan inovatif untuk mengembangkan berbagai alternatif keputusan, dan kemudian alternatif tersebut dievaluasi sebagai bahan pertimbangan. Hal ini dimaksud untuk analisis dalam pengambilan keputusan pada dimensi etika, antara lain: pertama, keputusan yang diambil harus menjadi lebih baik sebagai akibat keputusan tersebut. Kedua, keputusan harus menghasilkan distribusi yang adil antara manfaat dan beban. Ketiga, keputusan seharusnya tidak menyinggung salah satu hak setiap pemangku kepentingan, termasuk hak pengambilan keputusan. Dan keempat, perilaku yang dihasilkan harus menunjukkan tugas yang diterima dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.